Pedagang Pasar Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, keluhkan renovasi pasar yang tidak berdasarkan musyawarah dan mufakat. Para pedagang menilai panitia pelaksana dan kepala kampung Medasari membuat keputusan sepihak. Akibatnya pedagang merasa ditekan harus ikut keputusan yang sudah ditetapkan oleh panitia pelaksana tentang bangunan pasar maupun soal anggaran dan tata pembagian tempat. Salah seorang pedagang Pasar Medasari yang bernama Roy mengatakan dia merasa terzolimi karena lapak yang dia miliki sebelumnya dijual kepada orang lain tanpa pemberitahuan kepada dia sebelumnya. Sebelum pasar ini dibangun kami punya lapak di depan 4 plong, namun sampai saat ini tempat saya tidak ada. Konon katanya tempat kami itu dijual sama orang lain tanpa ada surat pemberitahuan dulu kepada kami, ungkapnya. Lanjut Roy, sebelumnya kami pernah datangi panitia pelaksana memohon kebijakan untuk bisa mengurangi harganya. Tempat kami 4 plong minta keringanan karena 1 plong lapak Rp9. 1.500.000 dikali 4 hampir 40 juta rupiah, kami minta 30 juta rupiah saja. Dari pihak panitia dan kepala kampung tidak respon. Berselang dari itu saya tanyakan tempat kami itu, katanya sudah dijual sama orang lain dan saya disuruh pilih tempat yang di belakang lagi sedang dibangun. Saya tidak maulah, cetus. Orang yang nggak punya loss sebelumnya, jadi sekarang ini sampai yang punya duit dia bisa punya loss. Oh gitu. Oh dulu sampai udah lama di sini. Udah lama, udah ada 2 tahunan. Dagang di sini. Ya. Berapa itu apa itu? Kalau tower pembangunannya Pak Manto. Oh ini lurah ya yang ini ya? Pak lurahnya nggak Pak? Jadi gini, dulu namanya apa? Roy. Namanya Roy. Ya. Dulu punya tempat di sini. Dulu beli. Sama siapa belinya? Sama ketua pasar juga sama suaminya. Yang dibeli itu apa? Lapak atau tanah? Berapa harganya? 5 juta, ada kwitansinya. Oke. Sekarang saya tanyakan, sebelum pas sampai dibangun, ada nggak pihak kampung mengadakan musyawarah? Apa? Sementara itu puluhan para pedagang Pasar Medasari kompak mengatakan pembangunan pasar pidada tersebut tidak berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat. Mereka hanya diundang tanpa bisa bernegosiasi. Saat menghadiri undangan dari panitia renovasi pasar, mereka hanya mendengarkan keputusan dari panitia pelaksana dan kepala kampung. Diputuskan bahwa harga satu lapak dengan ukuran lebih dan kurangnya 2 kali 2,5 meter persegi seharga Rp9 juta, 500.000 sampai Rp10 juta. Pedagang juga harus memberikan uang muka sebesar 50%. Bagi yang tidak menyetorkan DP, maka pedagang tersebut tidak mendapatkan kios. Kami sangat keberatan dengan harga segitu dan lagi pula pedagang yang tidak punya lapak sebelumnya harganya sama dengan kami yang punya lapak sebelumnya. Di mana rasa keadilannya? Tandas para pedagang itu. Mereka udah buat keputusan, kami tinggal formalitas saja. Kami tinggal formalitas saja. Harus ngikut seperti ini. Oke. Sama ya. Sekarang ini persoalannya apa? Yang jadi keberatannya apa? Satu apa? Harganya tidak terjangkau. Kita kecewa. Sebelum kita membayar DP, kita tidak punya hak untuk menempati di situ. Ya. Yang ketiga, kita yang dulu punya hak di situ, walaupun kita beli, kita kan tidak dikasih surat. Kalau kita tidak DP, hak kita hilang semua. Tuh maksudnya saya. Terus juga Pak, masukan tadi, sekarang saya ngontrak. Ngontrak kemarin udah janjian 2,5 juta satu lapak. Ketika besoknya pasaran mau bayar, itu karena ada yang berduit lagi mau bayarin 2 juta lebih, itu dikasih ke orang. Saya bingung jadi dilema. Berat di orang besar. Ada yang berani 3 juta ini, padahal saya sudah klik di situ. Jualan ngakulah 2,5 juta, jualan ikan asin aja. Karena ada yang berduit. Suruh geser. Kalau kita
Di tempat yang berbeda, panitia pelaksana renovasi Pasar Medasari berinisial JM yang dikonfirmasi terkait keluhan para pedagang membantah pelaksanaan pembangunan Pasar Medasari tidak melalui musyawarah dan mufakat. Kami laksanakan musyawarah dan mufakat. Terkait persoalan Roy, sudah kami omongin lebih dahulu sebelum dikasih sama orang lain. Pungkasnya. Talangan. Dana Talangan. Talangan namanya siapa? Dari toko bangunan di sini. Toko bangunan di situ. Siapa namanya? Dari Kabupaten Tulang Bawang, tim Liputan Realita Lampung mengabarkan.